Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatana. Di sini saya akan menyampaikan materi redox. Dari pembahasan yang pertama, kita ketahui bahwa redox adalah singkatan dari reduksi oksidasi. Nah, redox ini adalah istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Hal ini dapat berupa proses redoks yang sederhana seperti oksidasi karbon yang menghasilkan karbon dioksida atau reduksi karbon oleh hidrogen menghasilkan metana atau dengan rumus kimia CH4, ataupun ia dapat berupa proses kompleks seperti oksidasi gula pada tubuh manusia melalui rentetan transfer elektron yang rumit. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dalam materi yang sebelumnya juga, bahwa redoks ini dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita, seperti buah yang membusuk dan perkaratan pada besi. Istilah redoks berasal dari dua konsep, yaitu reduksi dan oksidasi. Ia dapat dijelaskan dengan mudah sebagai berikut. Yang pertama, oksidasi menjelaskan pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion. Nah, untuk reduksinya menjelaskan penambahan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion. Di sini kita bisa bedakan bahwa oksidasi melepaskan elektron, sedangkan reduksi melakukan penambahan elektron. Karena oksidasi membutuhkan nilai positif, sedangkan reduksi dia membutuhkan nilai negatif, sehingga untuk oksidasi dia melepaskan elektron, sedangkan untuk reduksi dia melakukan penambahan elektron. Walaupun cukup tepat atau untuk digunakan dalam berbagai tujuan, penjelasan di atas tidaklah persis benar. Oksidasi dan reduksi tepatnya merujuk pada perubahan bilangan oksidasi, karena transfer elektron merujuk pada perubahan bilangan oksidasi. Nah, ini dikarenakan transfer elektron yang sebenarnya tidak akan selalu terjadi, sehingga oksidasi lebih baik didefinisikan sebagai peningkatan bilangan oksidasi dan reduksi sebagai penurunan biloks. Nah, di sini oksidasi sebagai kenaikan dan penurunan biloks, oksidasi adalah peningkatan biloks. Nah, sedangkan untuk reduksinya adalah penurunan biloks. Dalam praktiknya, transfer elektron akan selalu mengubah biloks. Namun terdapat banyak reaksi yang diklasifikasikan sebagai redoks, walaupun tidak ada transfer elektron dalam reaksi tersebut. Misalnya yang melibatkan ikatan kovalen. Kemudian kita masuk ke pembahasan oksidator dan reduktor. Senyawa-senyawa yang memiliki kemampuan untuk mengoksidasi senyawa lain dikatakan sebagai oksidatif dan dikenal sebagai oksidator atau agen oksidasi. Oksidator melepaskan elektron dari senyawa lain sehingga dirinya sendiri tereduksi. Oleh karena ia menerima elektron, ia juga disebut sebagai penerima elektron. Oksidator biasanya adalah senyawa-senyawa yang memiliki unsur-unsur dengan bilangan-bilangan oksidasi yang tinggi. Seperti contohnya yaitu H2O2, MnO4-, CrO3, Cr2O7-2-, OSO4, atau senyawa-senyawa yang sangat elektronegatif, sehingga bisa mendapatkan satu atau dua elektron yang lebih dengan mengoksidasi sebuah senyawa. Misalnya oksigen, fluorin, klorin, dan bromin. Senyawa-senyawa yang memiliki kemampuan untuk mereduksi senyawa lain dikatakan sebagai senyawa reduktif dan dikenal sebagai reduktor atau agen reduksi. Reduktor melepaskan elektronnya ke senyawa lain sehingga ia sendiri teroksidasi. Oleh karena ia mendonorkan elektronnya, ia juga disebut sebagai penderma elektron. Senyawa-senyawa yang berupa reduktor sangat bervariasi. Unsur-unsur logam seperti Li, Na, Mg, Zn, dan Al dapat digunakan sebagai reduktor. Logam-logam ini akan memberikan elektronnya dengan mudah. Reduktor
Jenis lainnya adalah reagen transfer hidrida, misalnya NaBH4 dan LiAlH4. Reagen-reagen ini digunakan dengan luas dalam kimia organik, terutama dalam reduksi senyawa-senyawa karbonil menjadi senyawa alkohol. Metode reduksi lainnya yang juga berguna melibatkan gas hidrogen yaitu CH2 dengan katalis palladium, platinum, atau nikel. Reduksi katalitik ini utamanya digunakan pada reduksi ikatan rangkap 2 atau 3 karbon-karbon. Cara yang mudah untuk melihat proses redoks atau reduktor mentransfer elektronnya ke oksidator, sehingga dalam reaksi reduktor melepaskan elektron dan teroksidasi, dan oksidator mendapatkan elektron dan tereduksi. Peranan oksidator dan reduktor yang terlibat dalam sebuah reaksi disebut sebagai pasangan redoks.